semua, kembali ke program kita Pastor Ijim dalam kanal YouTube Pastor Ishak. Kita kali ini bahas tentang pola makan bersama dengan PT saya, Mas Bahrul. Ya. 3 hal yang penting dalam kita ini tubuhnya supaya sehat, yaitu pola latihan, pola istirahat, yang hari ini pola makan. Kita bahas pola makan. Kalau teman-teman belum tahu yang pola istirahat sama pola latihan, silahkan cek di video sebelumnya. Kita bahas hari ini pola makan. Oke Mas, kalau kita mau menurunkan fat, ini tujuannya fat loss. Programnya saya ambil adalah program fat loss, yaitu membuang lemak supaya kita buang yaitu sumber segala penyakit, yaitu lemak yang banyak. Kalau fat loss program makannya gimana? Untuk pemula ya. Ya. Bukan pemula sih, lebih ke semua. Ya, semua. Pola makan. Semua. Kalau buat pola makan, buat diet atau cutting, beda ya. Cutting sama diet beda. Kalau cutting buat kita itu lebih ke defisit kalori. Jadi karbo itu lepas. Cutting. Itu. Tapi ada beberapa karbo kita masuk. Itu kalau mau kita latihan berat, itu harus wajib masuk karbo. Soalnya kita juga butuh energi dari nasi putih. Itu. Jadi kalau diet itu cuma memperbaiki pola makan dari yang sebelumnya. Jadi bisa makan enak, bisa makan nasi goreng bisa, tapi porsinya dikurangi. Tapi kalau lebih efektif lagi, lebih cepat ya harus lebih ke healthy food, lebih ke sayuran, nasi putih, terus sama lauk-lauknya mungkin di grill atau lebih ke bakar atau di kukus. Itu lebih ke itu deh. Loh kan nanti ada pertanyaan, Mas kan nggak enak makannya. Oke, boleh lah kita makan enak boleh. Nasi putih wajib, nggak apa-apa, makan aja, cuma porsinya dikurangi. Ya, tapi jangan sampai ada tambahan. Ya. Contoh dari kuah, ya, terus dari minuman kayak es teh yang manis-manis lah, itu jangan dipakai. Kalau pengen lebih cepat. Tapi kalau diet, usahakan air putih itu seterusnya sampai programmu berhasil. Air es juga tidak apa-apa, nggak ada namanya air es bikin gemuk, nggak ada. Jadi lebih ke nasi putih harus masuk buat energi kita, sama lauk ikannya diwajibkan antara bakar sama direbus atau dikukus atau dipepes, itu bisa kok. Jadi tambah lagi ya, kalau pepes itu aman, nggak apa-apa. Meskipun ada merah-merahnya atau apa, nggak apa-apa, asal gula garam dibuang. Kita ambil rempah-rempahnya dari jahe, ya intinya rempah-rempah ya, dari ya jahe, bawang putih, bawang merah, kita blender atau apa, udah kan udah rasa ya. Dari lombok udah, cuma bijinya kalian buang. Itu kalau buat diet lebih makan enak, cuma gula sama garam dilepas. Itu kalau buat program begitu. Ya, jadi makan nasi boleh, tapi jadi sama tambahannya. Bisa lauknya itu kukus, bakar, grill atau pepes. Nah, apa-apa. Dan minumannya hati-hati. Kalau kerupuk gimana Mas? Nah ini, kadang-kadang orang kan diet, ya, hindari nasi. Tapi kita konsumsi kerupuk. Ada kerupuknya 5 mungkin. Nah, oke. Gini. Kalori dalam kerupuk itu banyak. Satu biji kan hampir 10 gram kalau nggak salah. Itu udah kalorinya udah hampir 170 kalori lebih. Itu sama aja dengan kamu makan 2 ton nasi. Kira-kira kenyang mana? Nasi putih 2 ton sama kerupuk 1 black itu 1 butir lah. 1 bulatan. Ya. Enak mana? Ya nasi. Nasi kan? Ya. Tapi kenapa kok mereka takut sama nasi? Seakan-akan nasi putih itu momok yang menakutkan. Padahal nasi putih itu di dalamnya ada energi yang bagus buat kita. Ya, ada gula, ya, ada karbohidratnya. Nah itu. Jadi kita tergantung nanti. Loh Mas, emang nasi putih cepat tuh bukannya? Tergantung nanti penyajinya gimana. Ya, kan ada orang bilang jangan nasi putih. Nasi putih seakan-akan salah. Enggak, nasi putih aman buat tetap diet aman, porsi secukupnya aman. Cuma tambahannya nanti gitu yang paling bahaya. Contoh ada kuah,
Lo masak kan sop, emang sopnya nggak ada micin, nggak ada garam, nggak ada gula, ada nggak? Ada. Nah, di situ tuh paling banyak kalorinya. Ini udah kalori, ini kalori lagi. Akhirnya apa? Numpuk. Satu endong nasi aja berapa kalori? Dikit. Apalagi tambah kerupuk. Karbo ada. Intinya kalorinya hampir 1 kalori. Ini kalau 1 biji. Tambah mie lagi. Tambah mie lah. Ya. Jadi usahakan kalau emang diet lebih enak, monggo nasi putih konsumsi, ambil aja. Cuma jangan ada tambahan lagi, mungkin nasi putih, sayur sama ikan, rebus, pepes, bakar atau dikukus. Itu aja. Ya. Nah, terus kalau minum haruskan diwajibkan air putih. Dingin biasa nggak apa-apa, aman. Nggak ada yang namanya air putih dingin bisa diminum, nggak ada. Itu mitos. Ya itu. Oke, jadi itu program diet. Jadi kalau kita memang mau makan enak, tapi kita menurunkan kalori, seperti itu polanya, ya. Tapi intinya kalorinya itu dikurangi. Ya. Contoh, beda kan kalau kita cewek sama cowok beda. Kalau cewek itu lebih ke kalorinya hampir 2.500 kalori. Sehari. Atau nggak bisa 2.000 kalori itu. Contoh, cewek 2.000 kalori kan. Itu usahakan sehari itu konsumsi 1.000 kalori atau 1.250 kalori. Kalau cowok kan kapasitas 2.000 kalori, 2.500 kalori. Tapi usahakan turun juga itu kalau diet. Jadi cuma nurunin kalori lah. Sebelumnya 1.500 dikurangi ke 1.000 atau 1.200. Tapi kalau buat berat badan sih agak lama, mungkin seminggu 2 kilo. Tapi kalau pengen lebih cepat, itu lebih ke cutting, betul-betul defisit kalori. Jadi kalori betul-betul dikurangi itu lebih cepat. Tapi kalau buat diet biasa formula sih jangan. Tahu timbalan ngedrop malah saja. Akhirnya timbul badan naik lagi. Itu hati-hati. Diet sama cutting itu beda. Ya. Kalau cutting buat kita, itu kalau buat kita maaf ada kontes atau apa itu cutting. Tadi biar benar-benar nggak ada nasi, tetap makan ada ayam terus itu aja. Tapi kalau diet bisa makan enak, cuma dibatasi kalorinya. Yang sebelumnya konsumsi es, kuah itu harus dihilangin dulu. Hilang dulu, apalagi camilan. Itu harus dihilangin. Ya, jadi beda ya. Jadi diet itu kita menghitung kalori, kita mengurangi kalorinya. Nah, kalau cewek harusnya 2.000 diturunin jadi 1.200, 1.500. Kalau cowok 2.500 diturunin jadi di bawah 2.800 bisa 1.500. Ya, kalau cutting itu yang saya alami dulu. Jadi saya benar-benar cuma makan dada ayam, roti gandum sama nasi coklat, betul ya Mas? Sama putih telur. Ini pun dikukus ya, dikukus terus. Nah, memang pengaruhnya besar. Banyak, 3 minggu aja udah turun banyak, 10 kilo. 3 minggu turun 10 kilo. Kalau teman-teman mau nyoba silakan. Jadi tapi ya seharusnya belum dianjurkan sih. Iya. Itu kan buat cutting, buat program dewi, buat lomba lah atau perlombaan di kontes lah. Soalnya kita ngejar keringnya badan. Kering. Ya, badannya kering. Dan itu pun kita yang masukkan protein ya. Jadi ke masa ototnya kita aman. Jadi yang kita lebih ke lemaknya. Makanya enggak ada ayam. Emang sih bosen ya, emang bosen. Tapi kalau ternyata dedikasi ya 4 bulan dijalani. Iya. Itu. Tapi kalau buat pemula enggak usah pakai cutting lah. Soalnya bahayanya ngedrop, betul. Ngedrop, alhasil nanti tumbuh lagi hormon testosteronnya, akhirnya pola makan nafsu makan bertambah itu. Itu yang saya alami. Artinya sekarang aku gemuk lagi kan. Jadi kita enggak program cutting lagi. Soalnya apa sih? Kita kan hidup. Perlu dinikmati kan. Jadi kalau ada saatnya kita cutting, ada saatnya kita biasa. Tapi tetap kalau biasa aku tetap mengontrol karbonya. Ya. Itu. Pengalaman saya sih kalau sekarang ini karbo mungkin masuk hampir 1.500 kalori. Banyak, emang banyak. Soalnya aktivitas kita juga banyak juga. 1.500 tapi kan belum 2.500. Belum. Tapi kan kita tetap karbo tetap banyak. Soalnya apa? Kita kerja. Kerjanya kita juga ya mungkin lebih sehari lah. Itu udah kalori banyak, itu hampir 1.000 kalori lebih. Apalagi pandemi. Nah itu benar pandemi lagi. Jadi hati-hati kalau kita lagi diet, kita multivitamin kita perlu. Lalu untuk kita mau diet, mengurangi kalori. Kalau kita cutting,
Itu fungsinya sebenarnya mempertajam otot kita ya Mas. Lebih ke defisit kalori. Tapi saya alami kalau cutting itu memang mikirnya agak sulit ya. Jadi lama mikirnya, terus badannya lebih gak enak. Itu kalau buat orang cutting, kalau buat orang frustasi, nanti kok nggak turun. Ya, Ada motivasi, diajar bisa. Senang suka senang. Tapi kalau pas besok udah Mas, itu pun kalau udah cutting Mas ya. Kalau udah cutting kan udah berhasil. Besok kalau udah nyoba makan enak, nggak bakal bisa kontrol. Tetap makan enak terus aja. Iya. Itu kalau cutting. Betul. Makanya itu lebih ke instan, lebih ke cepat, lebih efektif sih harus cepat. Cuma kalau buat kalian nggak usah tiru itu. Ya. Itu buat dietnya orang lebih ke mengarah perlombaan sih. Ya, lebih ke otot. Gitu. Jadi kalau kita diet, bagusnya dietnya kurangi kalori aja. Lebih ke defisit kalori aja. Kalau bisa pengganti nasi putih, nasi merah. Ya itu. Jadi hindari yang gorengan, nggak boleh. Tapi kalau di memberku sih dietnya lebih simpel sih, lebih enak. Jadi pagi lebih ke healthy, siangnya aku kasih bebas. Bisa makan nasi goreng bisa asal yang manis ini kayak es atau ini yang enak-enak lagi nggak boleh dimasukkan. Jadi es marimas lah, es kopi atau apa nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk kalau dietku member. Jadi pagi aku cuma pisang 2 butir sama telur. Itu buat memberku. Siang aku beri jaga waktu makan bebas. Itu antara jam 11 sampai jam 1. Terserah untuk makan nasi goreng, PMP apa terserah, monggo. Tapi paham tentang kalorinya loh ya, jangan terlalu berlebihan. Terus jam 1 sampai jam 6 sore itu tak wajibkan lebih ke healthy lagi, lebih ke sehat lagi kalau malam kamu kasih buah. Kalau program itu Healthy itu apa Mas? lebih ke kesehatan. Apa itu? Jadi kalau contoh nasi merah, lebih ke diet lagi, balik lagi dietnya. Jadi yang bebas itu antara jam 11 sampai jam 12. Soalnya apa itu? Kan matahari lebih panas. Apalagi aktivitas kita tidak di luar, itu pembakarannya bagus. Jangan khawatir kalorinya kita nggak bakar. Loh Mas, aku nggak olahraga. Jangan khawatir, mesti nggak olahraga. Kalau kita aktivitas mulai pagi sampai sore, itu pembakaran kalorinya banyak. Itu. Kalau bedanya nasi putih sama Merah. nasi merah, Bedanya lebih ke serat. Kalau putih lebih gulanya banyak. Kalau merah lebih ke serat. Itu bagus kalau buat program diet lebih cepat. Tapi kalau Mas aku nggak suka nasi merah, nggak suka nasi coklat, ya lebih nasi putih aja. Porsinya mungkin lebih ke dikurangi lah, lebih 1,5 dan banyakin sayuran sama ikan. Jangan pakai kuah, sayuran biasa, lalapan lah dari wong Jawa. Ya. Itu. Kalau mama kuah itu, ya itu tadi micin. Takutnya kuah tak ditambahnya, kecuali kita kuah ya kita masak sendiri, nggak apa-apa Pak. Cuma jangan kasih garam, micin dan lain sebagainya lah, apa campurannya masak-masaknya itu. Biasanya kasih kecap ya. Kecap pun sih aman, tapi lebih ke kedelainya yang bagus ya, karena ada merek lain ya. Itu paling bagus. Jadi memang cenderung kalau masak sendiri lebih sehat. Aslinya gitu. Masak sendiri bersehat. Cowok pun bisa masak kok, apa cowok bisa masak. Tapi ntar di situ kan kita belajar. Iya sih cara masak sehat. Akhirnya kan belajar dari ibu kita. Kalau aku dulu dietnya lebih ke makan pepes terus ya. Pepes, meskipun digeprek bisa. Ayam rebus ke campur geprek, udah jadi ayam rebus loh. Ayam rebus geprek kan. Jadi gak ada alasan makan enak. Tapi diet tak bisa makan enak, masih bisa makan enak. Cuma kalorinya lebih kurangi itu. Loh Mas, gimana caranya mengukur kalori? Itu sekarang zamannya udah canggih kok. Tinggal tekan aja aplikasinya ada kok. Buat apa namanya itu ada ini ada ya. Ini bisa mengukur kalori. Kalau ini sepiring berapa gitu ya? Ada contoh nasi putih berapa kalori? Ada tuh. Intinya sehari kurangnya dari pertama kalori sampai yang contoh cewek kan 500 atau 1000, kurangnya aja 500 kalori. Sehari gitu terus udah berhasil betul. Jadi diet jangan terlalu ketat. Diet jangan terlalu takut makan nasi, tetap makan enjoy aja, nikmati aja, progresif,
sebulan 3 bulan ada progresnya kok. Kalau semingguan belum, mungkin 4-3 kiloan. Gak apa-apa, pelan-pelan daripada cepat. Alhasil kayak pasnya kemarin kembali balik lagi turun 20 kilo lebih ya. 17 gitu ya. Turun kembali lagi ke asalnya lagi. Karena cutting ya. Benar-benar cutting. Jadi memang waktu makan enak nggak bisa berhenti makan enak. Betul. Yang sama. Aku juga sama. Dulu cutting ketat 4 bulan. Bayangin dari fatnya 35%. Start awal diet 35% sampai ngejar ke angka 8%. Bayangin 4 bulan. Ya benar tadi istirahatnya juga aku tak atur. Itu 4 bulan ini terlalu cepat loh kalau buat fat loss itu. Ya. Bayangin 35%. Ya. Tak jalanin makan dada ayam. Awal bulan mungkin ikan rebus. 2 bulan lagi telur, terakhir ayam. Itu setiap hari gitu selama 4 bulan. Karbo pun jarang masuk, baru masuk itu. Jadi pas kondisi udah nggak ada perlombaan, ya akhirnya nyoba makan enak, tapi kebablasan. Itu pasti ngerasain. Iya. Lidahnya itu lain lah, ya kerasa. Iya. Itu pun baru makan enak, pasti nambah lagi porsinya. Soalnya simpanan kalori kita itu udah berkurang. Harusnya segini malah dikurangi banyak. Akhirnya pas kita makan enak, akhirnya timbul rasa lapar lagi. Tubuhnya merasa butuh ya. Harus itu pasti. Akhirnya ya kayak gini lagi ya. Gitu. Iya. Jadi ya ini. Jadi untuk yang dulu saya polanya cutting. Yang ini saya akan ikuti pola diet. Jadi tetap makan enak, tapi dikurangi kalorinya. Nah, kalau saya cenderung saya seneng makan daging daripada makan nasi. Jadi katanya masnya nggak apa-apa ya mas? Nggak apa-apa daging, cuma lebih ke dagingnya tambah lemak. Ya tambah lemak. Jadi makan daging, dihitung kalorinya juga, sayur. Tapi juga pasnya dicampur juga Pak. Daging terus takutnya apa? Nah, malah darah tinggi nanti. Ya. Ayam atau sapi ya. Jadi benar-benar bahwa diet itu sebenarnya paling sederhana ya untuk kalori. Dan kalau bisa mengurangi, kalau mau benar-benar besar ya mengurangi garam ya mas ya. Gula atau garam? Paling itu garam sama gula. Soalnya itu ngikat ya. Ngikat, nyimpen, jadi lemak. Itu paling bahaya. Jadi kalau ya belum ngerti tadi masnya ngomong 35% fat itu apa? Jadi dari tubuh total tubuh kita itu bisa dihitung berapa persen. Nah, fat itu bisa sampai 35%. Jadi sepertiga lebih itu tubuh kita itu fat. Yang normal bagusnya berapa persen mas? Itu kalau normal tergantung usia kita sih. Kalau usianya 15 itu harusnya sih masih 17 sampai 10%. Tapi kalau usia begini maksimal minimal 15 sampai ke angka 21%. Kalau usia 30 itu minimal 20 sampai 27%. Dan seterusnya bisa gitu. Tapi kalau usia 40 ke atas ini mungkin ke 30%. Soalnya kita aktivitasnya udah beda. Ya. Dan pembakarannya juga beda. Ya. Itu Hormon. makanya kalau usia muda itu dia benar-benar harus olahraga. Soalnya pembakarannya bagus, pembakarannya bagus. Takutnya apa sih? Nanti usia 40 kerasa aku punya yang ini. Kalau usia segini belum kerasa. Kerasanya pas usia 40. Butuh rematik, butuh asam urat, butuh diabetes, itu jangan sampai. Makanya masih muda, ya ayolah olahraga 1 jam puasa nggak bisa. 1 jam loh ya. 1 jam. 1 jam udah menyehatkan, udah bikin kita kaya. Ya. Itu 1 jam. Ya. Ya, jadi kalau itu kalau rematik apa berarti dari pola hidup olahraga ya. Dari hidup ya. Makanya tadi balik lagi sumber penyakit itu dari makanan. Makanan yang kita masuk apa? Yang penting jangan menghasilkan lemak. Ya, kalau bisa menghasilkan otot sama tenaga kita. Ya, makanya balik lagi nasi putih itu enggak bahaya. Jangan ada omongan, nasi putih kok gak ada gemblung, ada enggak. Bukan. Yang paling penting itu campurannya tadi. Itu aja. Kita butuh nasi putih, kita butuh gulanya buat energi kita. Itu. Jadi diet
yang baik menghitung kalori. Kalau bisa kita makan tetap enak, nasi putih atau nasi merah Tetap dengan penting defisit kalorinya itu. ya defisit kalori. Lalu kalau bisa grill, bakar, lalu pepes gitu ya. Jangan minumannya manis-manis. Meskipun di Bali juga bisa. Di Bali Bisa makan nasi kan bisa ada ayam Bali atau apa bisa. Tapi kalau bisa usahakan jangan pakai gula sama garam. Bumbunya itu rempah-rempah, cuma di blender, udah kan jadi Bali ya. Cuma bedanya kita nggak pakai garam sama gula itu. Jadi Mas manisnya pakai apa? Pakai gula, pakai kecap nggak apa-apa. Toh kecap kita ada proteinnya juga. Aman kok, makanya nggak ada halangan buat kita makan enak buat diet. Sip. Jadi hari ini kita belajar pola makan yang sehat, yaitu diet sama cutting, itu beda ya. Jadi diet itu kita mengurangi kalori yang kita butuhkan dalam sehari ya. Kalau laki-laki 3.500, 3.000. Kalau laki-laki 2.200, kalau cewek 2.400. 2.000 ya, 2.500 laki-laki, 2.000 perempuan. Nah. Yang penting kunci utama itu di kalori aja sih. Ya. Kalau cutting itu cenderung nanti kita turunnya cepat, tapi tinggi protein, tapi kalau kita nanti nggak kuat, kita balik lagi gitu. Nah, jadi hati-hati kalau memang mau pengen cutting ya nggak apa-apa, tapi usahakan bisa kontrol. Cutting itu kalau buat kata-kata buat anak gym sih. Oh ya. Yang contoh kita badan udah besar. Kalau pengen lihat detail, pengen lihat masalah otot baru kita cutting. Ya mungkin 3 bulan lah berjalan. Habis itu kita lihat kan, badan kayak gini, kecil. Akhirnya kita cutting lagi. Itu beda cutting yang pakai beda itu. Ya. Itu kalau buat anak gym, kalau buat biasa sih mungkin diet biasa. Ya. Begitu sih kata-kata beda lah. Ya. Jadi kalau cutting itu fungsinya untuk ototnya tajam. Jadi kelihatan ototnya di mana yang kurang, mama yang ini kurang kita hati. Atau kita lihat size-nya berapa kita ini. Akhirnya 50 kilo kok badan kurus tapi bentuk. Pengen nambah lagi size-nya lagi baru lagi. Itu beda. Pasti nambahnya ke otot ya. Otot. Bukan ke lemak. Kalau bisa lemak usahakan 20%. 20%. Itu udah maksimal itu. Kalau seusia kita ya usia 30 sih usia itu mungkin 20%. Tapi kalau usia 20 30 lebih ke 40% paling bahaya. Itu meskipun usia 26 bisa kena kolesterol. Loh Mas, kolesterol kok bisa? Iya, kolesterol kalau kita tidak jantung jantung akhirnya meninggal. Banyak kasus di memberku, ya bukan calon member dulu ada BB-nya itu 180 kilo, usianya baru 26 tahun. Anak itu pengen niat latihan, udah daftar sama aku, udah DP. Awal tahun ini dia mau latihan, tapi pas Desember tanggal 31, pas tahun baru dia meninggal. Karena apa? Kolesterol mengarah ke jantung, air jantung nggak kuat, air meninggal. Itu hati-hati ya, soalnya lemak lu nggak main-main. Makanya lebih baik sehat dulu, tanpa perawatan. Contoh kan kalau manusia kan gini, kebanyakan fakta Indonesia ya. Orang itu kalau ingin ada motivasi, itu ada suruhan dulu. Contoh, Mas sampai di vonis ini, sampai harus olahraga, sampai harus pola makan harus dijaga. Pasti sampai ngejar kan? Berapa juta pun dikeluarkan kan? Ya, kira-kira di situ enak nggak? Kan ada dalam hati pikirannya, aku harus. Akhirnya apa? Mikir, pikiran, akhirnya buyar. Lebih baik mulai dari sekarang, masih muda, ayo kita hidup sehat lah, dari makanan, dari latihan, dari istirahat itu aja. Toh ngapain kita begadang? Ada manfaatnya, ya. Itu makanya mulai dari sekarang, ayo kita latihan 1 jam aja, pola hidup sehat, pola makan dijaga, jangan sampai menyesal lah. Toh kita sehat, ya kita kerja. Kita dalam arti kita udah ada relasi udah maaf ya udah kaya lah ya. Yang bahagia siapa? Orang tua kita kan. Kalau kita sakit-sakitan, kita belum dalam arti belum membalas budi dari orang tua. Keras sedih nggak ya? Nah itu makanya mulai dari sekarang kita hidup sehat, kerja enak. Dari dalam arti contoh ya aku jujur aja selama ini hampir 4 tahun lebih. Nggak pernah namanya pijet, nggak pernah itu namanya periksa.
Aku kalau sakit mungkin flu, demam itu doang. Habis sehari 2 hari udah nggak apa-apa. Mungkin dari latihan aku lebih terlalu keras, akhirnya istirahat dulu. Sehari 2 hari akhirnya biasa lagi. Ya jangan sampai lah. Aku selama ini nggak pernah ke dokter, nggak pernah pijat bla bla, nggak pernah. Dan alhamdulillah sehat terus. Ya mungkin dari rezeki lah. Dan kita kan ada uang juga. Kita sendiri juga. Tuh enak, manfaatnya banyak kok. Jadi bangun gue enak, jadi nggak ada rasa capek-capek, ngangkat berapa gue enak. Itu sih bonusnya sih. Itu tadi kerja itu lebih enak, lebih semangat. Apalagi badannya bagus. Ya kita pakai baju apapun enak nggak kira-kira? Pede nggak kira-kira? Sekarang gitu loh, usia segini ya, 26 tahun, 7 tahun ya. Terus kita mau nunggu kapan? Kita program hidup sehat. Ya, bisa mungkin usia 20 tahun bisa kita mengenal kesehatan. Kita ya, jangan sampai kita divonis dulu, akhirnya kita mengejar sehat. Itu malah kepikiran, malah bahaya. Udah uang keluar banyak, buat ini, buat obat ini, saya suruh olahraga. Uang lagi nggak kira-kira? Ya, makanya olahraga itu kaya. Ya betul. Ya, orang sehat itu orang yang kaya. Oke. Itu kan ya. Oke, kita sampai sini, kita bahas pola makan. Semoga sharing-sharing kita, ilmu ini boleh teman-teman dapatkan dan kalau dilakukan dapat manfaatnya. Saya berharap, Mas Baru berharap kita semua yang mendengar semuanya sehat, dan ada penyakit apapun kita kerja bisa sehat, bagus badannya, kita bisa berkarya dan hidup kita semakin luar biasa. Oke, God bless you all. Sampai ketemu.